Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa penggunaan aplikasi di Senggenik. Jadi kita akan memulai dari final preparation for rolling the turbine atau generator, yakni persiapan akhir untuk memutar turbin atau generator. Nah, sembari saya nanti menjelaskan, Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat video, jadi bisa menyesuaikan antara teks yang saya baca dengan video yang nanti akan berjalan. Pertama itu kita harus inspect the turbine locally atau periksa turbin di tempat. Verify the Verify that the main steam pressure is at least 51.7 bar with a less 37.8 derajat Celcius of superheat. Pastikan bahwa tekanan uap utama setidaknya 51,7 bar dengan setidaknya 37,8 derajat Celcius. Kemudian, yang kedua, periksa saluran oli bantalan untuk aliran dan temperatur yang tepat. Yang ketiga, verify that all access doors to the turbine cells are closed. Pastikan bahwa semua pintu akses ke sel turbin ditutup. Keempat, verify that the turbine support system equipment is operating properly. Verify that flows, pressures, temperatures, and levels are normal. Verify that the turbine gland steam seals pressure is normal. Verify that the exhaust hood sprays are ready for service and the exhaust hood temperature is within limit. Ensure that the main steam line is warm and dry. Pastikan bahwa saluran uap utama dipanaskan dan diturunkan. Kemudian, verify that the turbine loop oil collars are in service and the turbine loop oil temperature is above 43.0 derajat Celcius. Pastikan bahwa pendingin di oli pelumas turbin berfungsi dan suhu oli pelumas turbin di atas 43 derajat Celcius. Verify that the exclude coolers are air in service and the EHC fluid is above 27.40. Check the turbine supervisory instrumentation for any improper data. Periksa instrumentasi pengawasan turbin untuk data yang tidak benar. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu turbin cool atau warm start, turbin dingin atau mulai pemanasan. Yang pertama, kita buka sirkulasi H2O cooling tower berwarna ungu. Place all the cooling tower fans on low speed. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Yang kedua, generator seal oil system berwarna hijau. Start the XSO DQP PMP. This is required to allow the turbine to last properly. Mulai ACSOBQP PMP titik. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. 3. Turbin X valve panel berwarna green. Select the left button and hold it down until the button turns from red to gray. Note this takes approximately 1 to 1.5 minutes.
Pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah dari merah menjadi abu-abu. Catatan ini membutuhkan sekitar 1,5 menit. Pastikan turbin reheat, stop, dan katup interstep terbuka hingga 100%. Hentikan ACSO, BQP, PMP. Pastikan ACSO, BKUP, PMP menunjukkan stop. Tempatkan ACSO, BQP, PMP di auto. LPHTR level kontrol berwarna biru. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP di auto. FWH XND Pass Control berwarna biru. Pastikan semua katup pembuangan ekstraksi terbuka. Nomor 8, open the LP heater 234 diator 12 and the DA and glycol heater X move. Buka pemanas LP 234 diator 12 dan DA dan glycol heater X-Star move. Tutup atau verifikasi tutup HP HTR 6 dan 7 extra smoke. Pemanas ini tidak memiliki aliran air umpan yang melalui set ini. Perhatian, kegagalan untuk menyelesaikan langkah tersebut berikut setelah sinkronisasi akan mencegah generator mengambil beban dan turbin akan trip pada arus balik. Nomor 10, pilih valve pulse limit gauge sampai berubah menjadi merah. A. Pada keypad angka, masukkan nilai valve pulse limit maksimal 120. B. Pastikan jendela tampilan menunjukkan 00120. 11. Pilih akselerator RPM per menit hingga berubah menjadi merah. 12. Pada papan tombol angka merah, enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180, atau 360 RPM per menit. Selama start dingin saat suhu turbin tahap pertama, ruang infus atau suhu LP black ring kurang dari 120 derajat Celcius, kecepatan putaran akan selalu 120 RPM per menit. Nomor 13, pilih tombol Enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit akselerometer. A. Pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang diinginkan. Catatan, display Dayman akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 6-8 untuk menetapkan nilai yang sesuai. 14. Pilih tombol REV sampai berubah menjadi merah. 15. Pada papan tombol, masukkan nilai titik tahan kecepatan awal 2250 RPM. Nomor 16. Tekan tombol Enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Catatan, permintaan referensi akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 9-11 untuk menetapkan nilai yang tepat. A. Pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Perhatian, saat meningkatkan kecepatan turbin, pantau dengan cermat getaran bantalan pada tampilan instrumen pengawas turbin. Saat mendekati rentang kecepatan kritis dan getaran mulai meningkat, naikkan Excel. 17. Pilih tombol Go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 RPM. 18. Turbin X-valve panel warna hijau. Pantau posisi katup throttle atau TT dan governor valve atau GP untuk pastikan GP berjalan hingga 100% sementara DF untuk mengontrol kecepatan turbin. 19. Turbin T per IG dan MTLO tank warna hijau. Berhenti atau pastikan motor turning gear berhenti. 20. Pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Catatan, temperatur oli pelumas turbin harus di atas 45 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 RPM. Nomor 21, ketika kecepatan turbin akan lebih besar dari 800 RPM, stop dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Nomor 22, pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Nomor 23, turbin supervisor instruments warna hijau. Monitor pantau getaran dan suhu bantalan. Nomor 24, boiler thermoprobe berwarna merah. Cabut thermoprobe. Catatan, untuk start turbin dingin, waktu tahan pemanasan tidak dimulai hingga suhu cincin blade IP lebih besar dari 260 derajat. Start turbin yang hangat tidak memerlukan periode pertahanan pemanasan.
Nomor 25, turbin metal Thames warna hijau. Jika start turbin dingin, saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP suhu logam cincin pisau lebih besar dari 250 derajat, boleh hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh instruksi mulai dan memulai. Perhatian, pemindahan ke kartu pengantar merupakan langkah penting. Jika tidak dilakukan saat ini, langkah hanya akan dari penerimaan busur penuh ke penerimaan busur parsial atau SGL atau SEQ akan menciptakan gangguan sistem yang parah. Jangan lanjutkan dengan menghidupkan turbin sampai langkah-langkah berikut ini selesai. Nomor 26, turbin SHAR panel warna hijau. Pilih tombol REV hingga berubah menjadi merah. Nomor 27, pada keypad angka tekan 3450 dan Enter. Nomor A, pastikan jendela reference demand menunjukkan 03450. Nomor 28, pilih tombol Go dan turbin akan melaju ke 3450 rpm. Nomor 29, turbin supervisor instrumen warna hijau. Pantau getaran dan suhu bantalan. Nomor 30, ketika pilih turbin SHAR panel warna hijau. Ketika waktu penahanan 3450 rpm selesai menggunakan grafik, pilih transfer GV, governor valve. Tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke kartu pengatur. Semua GPS dan TPS throttle valve akan bergerak secara bersamaan. A. Turbin X-valve panel berwarna hijau. Pastikan posisi GV menurun dari 100%. Ini akan menempatkan kartu pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. B. Pastikan posisi TV meningkat menuju 100%. Ini membawa TV ke posisi terbuka penuh. C. Pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat referensi demand. Beberapa transien kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini. Sinkronis generator to the grid. Sinkronisasi generator ke grid. 1. Turbin SHAR panel hijau. Pilih tombol RF sampai berubah menjadi merah. 2. Pada keypad angka select 3600 dan Enter. A. Pastikan jendela reference demand menunjukkan 03600. Nomor 3. Pilih tombol Go dan turbin akan berputar ke 3600 rpm. Nomor 4. Turbin SHAR panel warna hijau. Pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. Nomor 5. Sistem eksitasi generator hijau zaitun. Periksa penyetel basis kontrol eksitasi dan penyetel tegangan kontrol eksitasi berada pada minimum dengan memilih tombol DEX selama sekitar 60 detik. Nomor 6, tutup exciter file breaker. Nomor 7, pastikan tegangan terminal generator meningkat menjadi sekitar 15.900 volts. Nomor 8, select pada excitation control base adjuster hingga referensi tegangan masuk. Pembangkit cocok dengan referensi tegangan yang berjalan pada sistem. Tombol INS dapat diletakkan untuk terus menaikkan voltage pada sekitar 112 volts. Tingkat referensi perubahan akan melambat dan memungkinkan untuk pencocokan yang lebih tepat. 9. Pastikan tegangan terminal generator kira-kira 24.000 volts. Nomor 10. Sesuaikan excitation control voltage adjuster sampai transfer voltage meter berada pada atau mendekati 0. 11. Pilih tombol tekan regulator kontrol sekelar otomatis. Saat ditekan, tombol akan berubah dari abu-abu menjadi merah. Ini mendapatkan pengatur tegangan AC di auto. 12. Generator SIN panel warna hijau zaitun. Pilih tombol on untuk lingkup organisasi sinkronisasi untuk unit 17 breaker 345 garis 21. Pastikan bahwa indikator berubah menjadi on dan sinkronoskop mulai berputar. B. Turbin SHAR panel hijau. Jika perlu, sesuaikan kecepatan turbin menggunakan tombol tekan RF selector dan keypad. Untuk sinkronisasi, putaran secara perlahan ke arah cepat searah jaring jam. 13. Generator SIN panel hijau zaitun kira-kira 4 derajat sebelum titik mati. Pilih tombol tekan gain breaker close. A. Pastikan bahwa tombol tutup gain breaker berubah menjadi merah. B. Pastikan bahwa simbol memutus generator menunjukkan tertutup. C. Pastikan bahwa gain MW meningkat menjadi sekitar 25 MW di bagian bawah layar. 14. Dengan unit online dan membawa beban minimum, pilih tombol tekan tutup untuk gain breaker 34522. A. Pastikan bahwa tombol tutup gain breaker berubah menjadi merah. B. Pastikan bahwa simbol pemutus generator menunjukkan closed.
close. 15. Pilih tombol off untuk change scope. A. Pastikan indikator berubah menjadi off. 16. Pilih tombol tekan S bus aus power transfer switch dan bus untuk memindahkan beban bantu dari transformator cadangan ke auxiliary. A. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary. 17. Pilih tombol tekan West Blues aus power transfer switch dan bus. A. Pastikan indikator status pemutus bergeser dari cadangan ke auxiliary. Itu teman-teman dari hasil video saya. Oke, teman-teman bisa lihat juga video ini sampai selesai.